Oke. Bahkan yang pap boleh disensor lah ya, kuntul ya kan, boleh disensor nanti ya. Oke. Itu banyak. Ya ampun. Iya, mau lihat. Karena kalau kita juga nggak punya haters, berarti kita tuh belum keren. Oh iya. Hei, aku pengen punya haters dong, punya haters aku. Aku mau artis. Mungkin ya. Tapi orang tuh lupa loh bahwa kenapa sih masih bisa bertahan ini orang. Iya, Ya karena ada skillnya. Iya. Secantik apapun, tapi kalau lu nggak punya skill, ya lu cuma masa laku lu setahun 2 tahun hilang. Terus tapi ada kejadian. Apa nih, kenapa? Kejadian guys. Kejadian apa nih? Hai, di Bareng People. Welcome to Bareng Talk Show. Aduh. Aku minder. Kenapa saya? Dilihat dari sananya tuh kan udah, aku mesti kayak gimana, kayak harus kayak gini banget. Halo, Yuk, Bella udah ngajakin ke sini Aduh, buat aku seneng banget. Nggak tahu mau ngapain sebenarnya. Pokoknya hari ini topiknya adalah ngobrol bareng Berlin Bintang. Pokoknya kita Gitu ya. ungkap semua yang ada di sini ya. Oke. Dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ujung ya, Ujung. Soalnya ada yang lebih ujung lagi. Oh, ujungnya mana kak? Aduh, obrolan kita hari ini. Ada yang menonjol tapi bukan bakat, biasa gitu. Apa nih? Komennya, netizen di Instagram tuh gitu biasa. Aduh, tapi kalau misalnya ada Kak Berlin Bintang di sini, biasanya nanti bakal rame banget yang nonton nih Kak. Amin. Jangan Amin. lupa subscribe sekalian Iya, ya kan. bener banget Bella Talk Show ya. Hari ini sama Kak Berlin Bintang sama Bella Octavia juga. Tapi kayak Bella Octavia hari ini nggak kelihatan aura bintangnya. Gara-gara udah ada Kak Berlin Bintang di sini. Terus ditamuin. Oh, iya. Aduh, ngapain sih kita berdua nih? Kak, thank you banget lo udah datang di sini Kan Kak. juga udah di-invite. Nah, aku pengen banget ngobrol sama kakak. Jadi kan banyak banget kemarin yang komen, ajakin dong Berlin Bintang. Seriously? Iya, yang cowok-cowok, apalagi teman-temanku yang di Mau tempat kibas kerja. rambut dulu. Ini buat kamu yang udah request, aku datengin langsung Berlin Bintang hari ini. Thank Nah, you, guys. ngomongin Kak Berlin Bintang tuh kan udah dari ujung kaki sampai ujung rambut itu matanya udah pengen keluar ya kalau yang ngeliatin Masa kakak. sih? Iya, aku juga. Cewek cowok pemersatu bangsa pokoknya. Waduh. Kalau dikatain itu gimana ya rasanya ya? Entah mau gimana gitu Oh, kan. jadi kayak ada, kadang aku tuh kadang nggak ngerasa gitu loh. Oh, nggak ngerasa. Nggak ngerasa karena basicnya tuh aku tuh tomboy sebenarnya. Oh. Dulunya tuh aku tomboy waktu SMP, waktu sekolah SMA tuh aku tomboy. Cuman karena berlebihnya lemak yang ada di badan ini, Tapi banyak banget lo pengen badannya kayak kakak. Udah usaha gemoy-gemoy gitu ya. Gemoy-gemoy aku gitu. pengen kurus soalnya. Oh, jangan kak. Rezekinya ntar kebawa kamu. Iya. Nah kak, ngomongin kita langsung ke topik hari ini deh. Kan Iya, mau siap. ngobrol bareng-bareng Bintang. Jadi Ngomongin apa? ngobrol yang santai-santai aja. Oke, Ini siap. buat perempuan-perempuan. Aku kan kepo nih kak dengan kakak yang cantik banget, yang seksi banget. Pernah nggak sih kak kayak ngerasa, aduh badannya seksi kayak gini susah loh, kayak atau ngerasa pengen deh jadi cewek biasa-biasa aja, karena kan dengan sensasional yang kayak Wih, gini, sensasional. jadi orang udah lihat oh Berlin Bintang, jadi semua mata kan terpanas sama kakak. Pernah nggak sih kayak, aduh capek juga ya harus kayak gini, harus kayak gitu. Kakak kan juga harus menjaga sensasional yang kakak yang luar biasa nih kak. Pernah nggak ada kepikiran gitu? Aku nggak terlalu gitu sih orangnya. Oh. Jadi kalau aku lagi show, kalau aku lagi nge-DJ, ya Berlin Bintang harus show up gitu ya, Oke. harus cepat gitu ya. Benar. Tapi kalau lagi biasa-biasa kayak ke mall gitu, aku santai sih orangnya. Oh. Jadi kayak yang kadang-kadang aku suka-suka aja gitu. Walaupun kadang-kadang masih dikenalin juga ya, kadang-kadang ngegembel Iya. gitu lah ya. Kadang-kadang masih dikenalin juga. Cuman kalau aku, ya kalau lagi perform gila all out banget. All Tapi kalau out, lagi oke. biasa-biasa sebenarnya aku biasa sih. Gitu. Oke, jadi emang kalau perform aja totalitas. Totalitas. Kalau misalnya lagi santai-santai udah santai aja gitu. Jadi kadang-kadang orang tuh walaupun ketemu aku di mall, di jalan, di mana lagi buat Oke. konten di pantai gitu, nggak berani nyapa, mungkin kelihatan aku sombong atau gimana? Tapi aslinya sombong gak sih kak? Enggak, aku sampai mereka tuh akhirnya tag Instagram atau mereka kayak, kak aku lihat kamu kak di sini, lah kenapa nggak manggil gitu kan? Nggak berani kak, takut ganggu. Karena bukan kan lihat judes gitu gak sih kak? Enggak juga. Oh karena kak itu udah sensasional gitu kak. Jadi kayak, ih ntar nyapa ntar nggak disapa balik, sombong nih orang ini gitu gak sih kak? Enggak juga, padahal kalau kalian tahu keseharian aku kan lebih banyak di vlog sekarang. Iya. Itu kayak nggak ada otak gitu loh. Yeah, boy. Bukan cantik ya Nggak kak? ada akhlak, nggak ada otak
gila-gilaan gitu loh ya. Itu real gitu. Jadi asli gitu. Itu bukan karena di vlog aja. Bukan lah. Oh ya ampun. Ke bawah aja udah kayak Syukur ya, cantik. Untuk Amin loh dibilang cantik, soalnya aku tuh kadang nggak merasa cantik-cantik amat gitu. Kalau aku ngerasa cantik deh, cantik. Aduh, udah langsung badannya wah. Soalnya kalau cantik kan relatif menurut aku Benar. ya. Cuman ya kita nice sama orang itu, orang akan lebih gimana ya, lebih respect lah sama kita. Jadi Benar. seperti apapun tampilan kita, kadang kita juga ya orang baik aja masih kadang dibilang nggak baik ya. Benar. Apalagi yang udah begindang ya ya kan, pasti ada aja lah dikatain orang. Cuman kalau kita nice sama orang kan orang masih oh ternyata dia baik ya gitu. Walaupun Oke, kakak berusaha nice sama semua Iya. orang ya. Nice. Jadi tuh dicatat tuh di people. Ini Iya. nggak sombong. Benar. Aku DM dibales kok. Tuh. Aku mau pengen DM coba. aku balas, tapi kadang-kadang tuh aku ya kadang kelupaan, kadang-kadang Iya kan, karena kan juga banyak juga yang nge-DM kakak kan, tapi baik hati dan tidak Amin, sombong amin. ya different people. plus lagi tidak menggonggong dan rajin mendanggung. Kamu udah berapa banyak tuh kak? Amin, amin. 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 Nah, balik lagi kak, abis ngobrolin tadi tentang sensasionalnya kakak nih kak. Nah, terus udah gitu untuk kesehari-hariannya nih kak, kan kakak bilang kakak biasa-biasa aja tuh, nggak terlalu show up atau apa ya, sesuka emang pengen pakai baju seksi ya pakai baju seksi. Kalau lagi biasa aja. Tapi pernah nggak sih kak ada namanya perlakuan yang tidak enak atau yang tidak senonok dengan kakak kan penampilannya seksi ini ya? Jangankan yang kita nggak ngomongin siapa-siapa ya kak ya, kita yang kadang-kadang agak misalnya tertutup aja, cowok-cowok tuh masih bres-bres. Ya, iya. Secret. Nah, Ya, ya. apalagi saya kakak yang udah dari sononya seksi kak, kakak ditutup aja mata laki-laki Ada yang menonjol, kan? Itu pernah nggak sih kak? Kalau di dunia nyata ya Ternyata jangan malah. oh nggak Tapi berani. paling cuma bye gitu. Karena aku samperin aja kenapa aku gitu. Iya kalau perform ya, apalagi kalau di kampus-kampus anak kuliah gitu. Hai aku gitu aja mereka sapa. Iya Kak Berlin pasti lebih kayak gitu kan. Jadi kita dibawanya fun aja gitu. Kalau ada yang ganggu, ada yang mungkin mereka niatnya nggak ganggu. Mereka tuh cari perhatian Iya, guys. caper ala-ala gitu Iya, kan. jadi ya sapa balik aja. Kalau aku sih menurut aku yang kayak gitu nggak ganggu sih gitu. Oke. Karena itu apa istilahnya karena itu aku lupa Aku ngomong apa nih kak? karena itu resiko kita sebagai orang yang dikenal orang Oh, ya iya, kan benar-benar. nggak perlu seksi juga kalau orang dikenal pasti kan dipanggil Iya itu bener biasa kan? ya. Sirkuit ya. Apalagi Cuma kakak kalau yang dicolek-colek itu aku nggak pernah di dunia nyatanya. di dunia nyata nggak pernah sama sekali. Oh, berarti- walaupun di klub malam yang aku main pagi-pagi buta kadang orangnya mabuk semua nggak ada, tapi Oh, memang nggak ada ada. penjagaan sih. Oke, gitu. jadi mereka juga sadar diri kali Iya, ya kak, respect ya, lah. respect Iya. mereka ya kak. Tapi ini kan di dunia nyata kak, di dunia Gaib ya, di sosmed ya. Iya kan? Ya tahu sendiri lah ya kalau jari ini kan kayak ngetik itu nggak ada otaknya, nggak ada akhlaknya juga ini jari Bener-bener. ya. Itu banyak lah. Banyak kalau- yang iya. Cuman aku nggak aneh-aneh. pernah ambil pusing sama sekali. Oke. Bahkan yang pap boleh disensor lah ya, kuntul ya kan, boleh disensor nanti ya. Oke. Itu banyak. Aduh, ya ampun. Iya, mau lihat? Enggak. Jangan lah, Yang keriting ada, yang kuil-kuil ada, iya. Ya ampun, pengen tahu kelanjutannya di Porn People, di pubnya apa lagi, lebih dalam lagi. Aduh, ya mereka tuh gak ada otaknya ya. Ditungguin di Valentine Talk Show. A few moments later. Oke, balik lagi sama kita berdua. Yuhu. Dua racun di sini. Racun apa? Racun tikus. Bukan, aku racun buaya sekarang. Oh, kenapa? Buaya racunin. Soalnya yang DM kan buaya semua. Oke. Pawangnya. Oh iya, us. Buat kamu buaya-buaya coba nih sama Kalau bisa ya menggodaku ya. Iya. kalau bisa dapat apa kak? Dapat gratis. Apa? Salah ya? Gratis. Langsung kental manis kali ya. Oke, kak lanjut lagi sama tadi kakak bahas tentang netizen di dunia gaib sana yang gila-gila mereka. Iya, banyak. Apa aja sih kak? Yang apa nih? Yang DM-nya tuh Banyak banget. Yang ada yang nggak seronok, ada yang nggak sopan, ada yang nasehatin, kasih
kasih ceramah gitu, ada lah, semua banyak. Tapi juga ada yang kayak mengagumi gitu loh, kayak mendoakan yang baik-baik itu juga banyak. Jadi kayak semoga Kak Berlin dapat jodoh yang bisa membawa lebih baik lagi gitu. Semoga Kak Berlin sehat selalu, itu banyak banget juga. Jadi aku nggak berfokus sama yang negatif-negatif doang ya, buat apa gitu. Aku cuman baca, ya itu cuman buat aku cuman apa ya udahlah gitu. Tapi nggak pernah sakit hati gitu Kak, kadang kan net. Oh nggak pernah. Paling aku jawabin aja gitu. Kayak apa ya kemarin ya, aku diginiin. Open BO nggak Kak gitu. Terus aku kasih emus. Gitu aja. Udah kayak aduh, Ya udahlah, nggak apa-apa ya. Lu juga nggak ada duitnya. Lu juga yang ngomong itu paling mukanya juga aduh. Gue nggak bilangin gimana sih ya, cuman ya ngaca dulu lah gitu. Ya intinya sebenarnya itu mereka cuma cari perhatian. Kalau aku gitu. Jadi kakak udah I don't care banget, udah gak peduli lagi sama apa yang mereka DM itu ya, yang jelek-jelek ya terutama. Jelek ya, karena sering kejadian ketika mereka aku ajak ngobrol, bahkan aku balas chatnya, mereka gini, kok chatku dibales ya? Gitu. Atau kaget ya mereka aku sering live ya di Instagram aku tuh, aku sering live, aku sering nyapa, bahkan aku kadang-kadang inget siapa aja yang support aku gitu, karena mereka sering kayak nge-text tiap hari, bahkan ngingetin aku untuk ibadah bla 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 gitu. Iya, tapi dia caranya baik gitu. Berlin jangan lupa ini minum vitamin, jaga kesehatan, pakai masker, jangan lupa juga sholat dan lain sebagainya. Itu ada loh. Oh my god! Wow! Iya baik banget. Terus ada juga yang kayak masih kayak gitu, terus akhirnya aku live Instagram dan aku ingat akunnya, aku ajak ngobrol, aku naikin di live Instagram aku, terus dia sampai kaget gitu, terus dia minta maaf live gitu, yang dia bilang, Kak Berlin tolong ignore, tolong jangan diambil hati ya ucapan-ucapan aku yang di DM, ternyata Kak Berlin tuh ramah loh gitu. Ya udah deh kan, jadi ya ambil sisi positifnya aja. Mereka tuh cari perhatian. Udah kayak udahlah aku tutup mata aja, jalan ke depan ya Kak ya. Karena kalau kita juga nggak punya haters, berarti kita tuh belum keren. Hai, punya haters dong, punya haters aku. Aku mau artis. Semakin tinggi pohon kan semakin banyak angin, besar anginnya gitu. Bener-bener Kak Berlin kayak bodo amat, kamu nggak bisa seseksi aku. Ya kayak gitu kurang lebih. Tapi malah kalau cewek-cewek ya jarang sama aku. Nggak ngerti ya kenapa jarang aku ada haters cewek gitu, atau yang kayak gimana. Iya karena kamu nggak seseksi Kak Berlin, gimana kamu iri bilang malah ya kayak gimana Kak caranya gini, gimana caranya gitu, atau nanya-nanya Kak pakai hari ini pakai software apa tuh bagus, pakai bajunya beli di mana Kak, lebih banyak yang gitu kalau cewek-cewek. Kalau cewek-cewek motivasi biar lebih keren lagi kitanya. Biar aku bisa menginspirasi ya. Pokoknya kalau aku sih ngingetin sama teman-teman, kalau memang aku ada yang baiknya silahkan ditiru, tapi kalau menurut kalian ini nggak baik ya nggak usah diikutin. Aku kan cuma menghibur. Benar. Apalagi di konten YouTube itu tuh hiburan aja, just for fun. Jangan terlalu dipikir ambil hati. Jangan terlalu yang kayak dia tuh kehidupannya gitu ya, dia tuh kayak bebas, free, bla bla bla. Ya, itu kan cuman hiburan gitu. Kalau nggak kayak gitu kan monoton kali lah ya. Ada juga tayangan YouTube. Kalau gitu kamu nggak nonton. Iya betul. Kamu nggak mungkin nonton di sana kan. Itulah bumbu-bumbunya. Iya benar-benar. Tapi aslinya Kak Berlin tuh asik banget tuh di Fun People. Jadi jangan terlalu banyak negatif thinking ya Kak. Nah lanjut lagi Kak, aku pengen nanya nih Kak. Nah sekarang kan Kakak ini profesi DJ Kak. Wah udah DJ dunia malam. PSBB mampus. Kelar. Tapi nggak usah PSBB sekarang ya, kemarin pandemi kan juga cukup apa ya buat dunia malam. Sejak April ya berarti ya? Iya sejak April tahun lalu ya, kita kan udah mulai bergeser yang biasanya nge-DJ bisa setiap hari, akhirnya sekarang kerumunan dibatasin. Kan lucu kali ya kalau kita lagi dugem pakai masker digerebek lagi. Iya digerebek lagi siswa habis. Terus gimana nih Kak selama PSBB ataupun pandemi kayak gini? Aku sekarang lagi aktif di YouTube makanya kan di YouTube. Terus sama media sosial aku kayak Instagram gitu, sama aku live streaming juga. Jadi tetap DJ-nya itu aku nggak pernah sama sekali vakum. Jadi untuk saat ini aku, kalau kalian mau nonton aku ya ada streaming aku yang sebulan itu aku bisa 20 harian lah. Tapi kalau untuk sebenarnya sih nggak segitu sih untuk jam aku, cuman aku biasanya karena antusiasnya mereka kadang-kadang aku bisa 20 hari, hampir tiap hari bahkan gitu. Jadi kalau aku lagi gabut
aku lebih streaming. Berarti tetap ada keproduktifan ya Kak Iya, ya, benar, nggak benar. cuman karena memang nggak bisa juga untuk sekarang nge-DJ langsung kan ya. Karena karir itu kan aku juga udah bangun udah hampir 10 tahun. Oke. Jadi nggak mungkin aku kayak kita nyerah sama yang namanya pandemi ya Iya, kan. benar. Kita kayak aduh nggak ada job nih ya udahlah malas aku nge-DJ. Oh, iya, Ya nggak iya. kayak gitu juga kan. Harus Ya kita survive, harus ya. stabil lah gitu. Benar, Kalau benar. memang masih ada media streaming ya kita pergunakan gitu. Benar, Atau benar. kayak mungkin update di YouTube sekedar untuk playlist gitu ya. Iya, Ini ya kita lakuin. Ya kita tetap ini ya, tetap kita Ya jati diri soalnya jati kalau diri. untuk DJ itu menurut aku bukan cuman kalau orang mungkin DJ musik itu hobi, tapi kalau aku tuh itu udah hidup gitu, udah kehidupan, cinta udah banget. profesional aku gitu. Oke, Jadi udah cinta memang banget. kerjaan nomor satu aku tuh sebenarnya DJ, cuman karena memang bergesernya ini pandemi ini, jadi ya kita tetap nge-DJ di streaming, it's okay lah gitu. Oke. Walaupun duitnya nggak yes, ya kan? Iya, Orang nggak bisa dipungkiri ya kalau Benar. dulu kan off air kita atau roadshow aku Iya. show keluar kota bahkan keluar negeri itu kan budgetnya beda banget sama kalau kita di Pastilah, streaming Kak. ini Iya. ya tapi ya semua orang ya bahkan DJ dunia DJ papan Ngalamin ini. nomor satu di dunia pun mengalaminya, jadi kupikir ya inilah kita dituntut untuk seberapa eksisnya sih kamu gitu, Iya, iya, seberapa iya. sih Kamu kuat juga. kuat untuk menghadapi pandemi kayak gini untuk karir kamu sendiri dan kehidupan kamu gitu. Bener. Wih, survive banget ya jadi perempuan. Woi, kalau aku bisa tapi aku gimana ya? Aku sih merasa aku tuh kayak wanita karir gak sih? Wanita gitu. karir juga kan nggak ada profesinya. Iya, Kak. iya, karena kayak itu ya. Padahal sebenarnya dulu tuh pengen jadi guru tuh Mas. Jadi guru. Iya. Banyak banget nih murid yang mau sama kakak Iya, gitu ya. bukan malah gini jiper, aku malah guru gua kayak gini gitu. Oh ya pengen belajar terus Kak. Iya, Dari oh kakak. gitu ya. Kayaknya jadi guru aja yang pengen ya. Oh jangan Kak. Untuk saat ini jangan Kak. Udah ya, udah gini aja. Oh malah pengen jadi guru Dulu. Nah. Kakek aku jadi apa ya kakek aku tuh guru gitu. Oke. Jadi kayak pengen seperti beliau gitu, tapi ya malah menyimpang ya. Jauh ya. Cita-cita guru jadinya DJ. Tapi bisa loh, siapa tahu nanti aku jadi guru DJ karena banyak banget yang mau. Boleh Banyak banget. banget. Apalagi yang baru-baru ya Kak. Baru-baru nge-DJ. Kapan kak buka kelas? Kapan kak buka kelas? Ya siapa tahu nextnya ya. Iya benar-benar. Karena Apalagi kan 10 tahun juga udah cukup lama Kakak untuk Iya, ini di bidang lumayan, DJ Kak ya Kak. lumayan. Aduh pengen dong ya kalau misalnya diajarin Kak Berlin Bintang DJ. Aduh. Siapa tahu dia buka kelas loh. Iya. Aduh aku pengen takutnya salah gini ya. Giniin apa tuh namanya? Ciki-cuy. Ciki-cuinya. Salah gitu ya. Yang lain ya nanti ya. Aduh kena yang lain. Aduh tapi pengen. Yuk kita tungguin lagi, sebentar lagi kita akan ada sesi-sesi yang lebih seru lagi sama Berlin Bintang di Bella Bella Talk Show. A few inches later. Oke, masih di sini sama kita berdua ya. Jangan, pasti nggak ada yang pengen kemana-mana gitu. Mereka pasti pantengin. Aduh, Mudah-mudahan menginspirasi ya guys. Inspirasi dong pastinya. Kan kita balik lagi ngomongin dunia malam ataupun DJ ya. Siap. Aduh, kalau ngomongin DJ itu kan banyak banget pro kontranya Kak. Ya. Iya, bener kan? Pasti yang kayak misalnya kita sebagai anak ataupun kaum milenial cinta banget sama dunia malam karena bisa namanya membuat pusing. Kalau kita lagi pusing tuh pasti dunia malam tuh Dan pergaulan juga pergaulan, kan. ya, benar. Kayak keren gitu loh kalau masuk dunia. aduh ada anak-anak dunia malam. Iya. Weh, gue banget. Duduk lagi ya. Berat ya. Dugam Dugam. Tapi Kak, apa sih sebenarnya kalau misalnya Kakak ngomongin dunia malam, apa sih yang membuat Kakak akhirnya memilih DJ ataupun dunia malam? Tadi kan ngomongin cita-citanya adalah guru, ya kan? Kenapa akhirnya memilih? Apa sih yang membuat proses Kakak sampai ke sini? Iya sih sebenarnya dulu aku tuh kuliah juga, kerja juga, bakal aku tuh udah ada di level asisten manajer. Oke, asisten manajer sebagai manajer apa ini? Kemarin itu dia kayak di clothing gitu, Oke. kayak salah satu brand yang surfing gitu, Oke. ada di Bali. Itu tuh aku yang kemarin Pegang manajernya. di asistennya, asisten Oh berarti ini manajernya. adalah kisah Kakak sebelum Kakak menjadi DJ ya? Berbarengan. Oh berbarengan. Perdalamnya sudah nge-DJ. Sudah freelance, sudah ke DJ, terus Oke. kerjaan itu, dan akhirnya aku resign dari asisten personal asisten manager ini, dan akhirnya aku ambil DJ dan naik. Nah alasannya tuh Kakak kan pasti
Iya. memikir, nah kalau misalnya DJ kemarin freelance tuh anggap ya, kakak kan ada pekerjaan tetap dan akhirnya memutuskan aku lepas deh pekerjaan tetap demi DJ. Apa sih kak? Kan karena kakak tahu. Karena aku nggak mau dibosin sama orang. Oh, Kalau jadi oke. DJ, aku akan memaintain, memanage dan membuat karirku as aku bosnya gitu loh. Kalau Oh, iya, bener. lu mau grow up terus ya lu harus stabil dalam Oh, iya, pekerjaan, iya, bahkan bener, mungkin terus naik gitu kan, tidak stuck gitu. Tapi kalau kita kerja sama orang itu kan beda pasti ya. Iya benar. Kita Apa-apa kadang-kadang diatur. iya, kadang-kadang nggak Ini bisa nggak sesuai boleh, dengan ini bener. kita gitu loh, dan ada aja salahnya ya kalau namanya kerja sama bos atau di perusahaan Iya, itu beda iya, lah dengan bener. kita wirausaha atau Apalagi jiwa kakak jiwa bebas nih ya. iya entertain bebas dan suka-suka gue gitu. Jadi makanya akhirnya, tapi pernah nggak sih kan kepikiran namanya Bella pun freelance nih. Iya. Pasti pernah nggak sih ada kepikiran namanya freelance bisa aja nih waktu sepi atau waktu kemarin Oh iya dong, ini buktinya sekarang. benar-benar. Bukan sepi lagi ya, udah ambiar. Ya kan, ambiar. Pernah nggak sih waktu dulu waktu akhirnya melepas pekerjaan tetap tuh pernah nggak sih ada Terpikir. nanti Iya sepi. banget. Makanya ya kita selalu sisihkan apa pendapatan yang kita punya untuk tabungan, karena kan yang kayak gini kerjanya ada umurnya ya. Bener. Tapi kerjaan apapun ada umurnya sebenarnya, Iya, walaupun iya, iya. kalian kerja di kantor ya sampai kapan sih, kerja di entertain juga sampai kapan sih, semuanya juga perlu yang kayak itu. Mbak Vin pikir kerja itu sama aja, yang penting gimana cara kita memanage diri kita sendiri supaya kalau orang mungkin masa tenarnya 5 tahun, Oke. ya itu bisa lah 15 tahun. Asik. Ini udah jalan 10 tahun loh. Oh, iya, bener, Iya nggak bener, sih? bener. Dia mungkin bisa 20 tahun mungkin. Iya. Masih cetar kan? Oh, cetar banget. Bisa minggir loh yang baru-baru. Iya, dan selalu update gitu ya. Bener. Karena kan kita saingan ini nggak pernah berhenti Iya. sama anak baru, pemula, bahkan yang mungkin yang lebih cantik, lebih bening, lebih montok, lebih seksi. Iya. Ya kan? Tapi kalau kita punya skill, nah ini yang mungkin orang nggak pernah lihat. Aku tuh dilihat mungkin cuma cantik, seksi atau Iya, apa iya. heboh gitu Iya, mungkin bener. ya. Tapi orang tuh lupa loh bahwa kenapa sih masih bisa bertahan ini orang? Iya, Ya iya, karena iya. ada skillnya. Iya. Secantik apapun, tapi kalau lu nggak punya skill, ya lu cuma masa laku lu setahun 2 tahun hilang. Benar. Karena orang pasti sekali menggunakan jasanya, bukan jasa yang lain-lain ya. Iya, maksudnya iya, jasa entertain itu profesi. jasa ya maksudnya. Pasti kayak, aduh gila ya DJ itu gak bagus mainnya Iya, gitu iya, atau kurang. atau gitu. Tapi kalau kita bisa pure di dalam totalitas dalam mengambil event itu ya, performs untuk event itu, pasti kan orang Balik balik lagi dan itu yang buat aku bertahan gitu karena skill itu. jadi Jadi juga bonusnya juga cantik sama Amin. ini kan. Amin. Bonus itu, tapi kita juga harus punya skill bener setuju banget nih. apapun itu Pekerjaannya. Bener. Jadi nggak setengah-setengah ngelakuinnya juga. skill Kak. juga harus Ditingkatkan. ditingkatkan dan ditambahin atau apa sih skill juga apa biasa kayak harus update juga gitu loh. Oh iya, jadi punya kreativitasnya juga ya iya, kan. apa sih sekarang yang lagi tren booming, kita nggak bisa ya, kita nih DJ atau kita nih masuknya entertain, Bener. pemusik ya, musisi lah ya, mungkin nggak musisi yang jago-jago ya, musisi lah gitu. Tapi kita kan harus melek Iya, sama lihat apa sih pasaran pasaran pasarnya yang kayak gitu ya. Mau nggak mau kalau kita mau bertahan di eranya ya kita Iya. harus sedikit-sedikit kita Bisa ambil atau kita ikutin atau kita seimbangin ikutin gitu. Oke, bener-bener setuju. Jadi kalau nggak gitu, kamu bakal lenyap cuma beberapa Iya, dan tahun. terlalu idealis bagus sih gitu. Cuman kalau kita mau lebih komersil lagi, kita kan lebih bisa diterima oleh orang yang lebih banyak lagi. Iya. Keren banget tuh. Mungkin yang di luar mungkin yang nggak tahu Berlin Bintang cuma menang ini doang. Jom, kalian kan harus Iya, tahu dong. iya. Kalau kalian cuma lihat itunya aja mungkin ya bentar lagi kelar lah. Tapi Iya, kalau kelar. kita selalu update dengan inovasi style juga gitu kan, sekarang lagi musimnya apa nih gini, oh gitu ya, kita imbangin juga dong, kita Benar, update juga, kita jadi nggak update pernah stuck kayak orang belajar lah gitu. Iya, Dosen iya, juga iya. nggak pernah selesai Iya, belajar benar. kan. Dia Belajar selalu terus, mau belajar terus apa-apa yang baru. Iya, Kita, karena kalau misalnya teknologi selalu berkembang. benar, kalau misalnya di situ-situ aja orang juga bosan sama kita ya Kak, ya. banget. Makanya inilah Berlin Bintang. Kalau kalian mungkin DJ baru yang apa sih suksesnya Berlin Bintang itu ya ini. Iya sebenarnya ya, mungkin kalau kalian cuma lihat sisi itunya aja yang menonjol itu aja, padahal ada lagi yang lebih di dalamnya itu yang harus digali. Iya. Gitu. Apa sih yang dipunyain sama Kak Berlin ini? Nah, ini nih Nah. dijawab
Nah kak, selain itu kak, misalnya untuk sekarang anak-anak baru nih kak, anak-anak baru DJ, apa sih pesan ataupun mungkin tips yang kakak bisa berikan sama mereka yang baru-baru? Jangan sombong duluan. Jangan sombong. Iya, nggak tahu ya, di zaman aku dulu kan kita kayak, aku bukan kayak gila hormat senior junior gitu, bukan, cuman orang lebih respect lah sama orang. Tapi sekarang ini kan karena adanya sosmed gitu ya, apa-apa dinilai, kadang-kadang orang tuh dinilai dari follower gitu loh. Mereka tuh udah sombong duluan padahal belum apa-apa, belum terlalu mengerti, belum berkecimpung langsung, bahkan terjun langsung udah sombong duluan, mungkin karena udah hits duluan di sosmed. Sombong amat. Kadang dalam dunia nyatanya belum seberapa, karena kan tetap kita perlu yang namanya terjun ke lapangan langsung ya, praktek langsung kayak gitu. Jadi kalau aku pesan sih, ya selalu humble, selalu merasa kurang, selalu merasa ingin belajar, selalu ya sama siapapun, bahkan mungkin aku sama anak yang ketemu anak baru gitu ya, aku yang ya udah, aku nggak merasa yang kayak aku lebih tua daripada kamu, aku lebih duluan daripada kamu, ya kayak yang lagi gimana, attitude tuh penting banget ya, attitude itu nomor satu gitu loh. Kita humble aja sama semua gitu, toh nanti juga nggak ada salahnya, nggak ada ruginya kalau kita lebih humble atau humble sama bener-bener attitude, karena kan kita nggak pernah tahu ya kak kedepannya mereka jadi apa, siapa tahu lebih sukses ketimbang kita, kita bisa bareng-bareng apa yang bisa dia lebihnya kita ambil, kalau misalnya apa-apa kan. Jadi kalau attitude aja nggak punya ya, jadi jangan udah besar kepala atau sombong duluan ketika kalian mau berkecimpung di dunia entertain ini, karena entertain ini kejam banget. Sekali kalian buat kesalahan, itu akan tersebar di circle-nya ya kan, kayak umpamanya kalian, sorry tuh sih, sering telat gitu, umpamanya kayak perform nih, kan kalau perform kita udah ada random udah, tapi sok ngartis terus telat, artis bener-bener dicatat nih, jadi belum apa-apa udah di backlist loh itu. Oh iya bener, biasa nggak usah pakai lagi dia, udah DJ itu selalu ada yang baru, selalu ada yang ini. Sekarang berlomba-lomba menjadi orang yang lebih profesional, bukan cuma cantik, bukan cuma bla 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 bla, tapi lebih tahu diri, attitude, skillnya ditambahin lagi dan lain sebagainya. Itu adalah nilai-nilai jualnya kita untuk para pekerja entertain. Aduh. Nah kak, terakhir aku pengen nanya hal yang bukan terakhir sih, masih ada sesi-sesi lain. Kita mau nge-games. Pokoknya people ditungguin aja di sini di Bella Bella Talk Show ya. 2 hours later. Oke, sesi pertanyaan terakhir kita kak. Boleh diceritain dong kak, suka duka kakak menjadi DJ selama 10 tahun ini? Sukanya dulu apa dukanya dulu nih? Sukanya dong, aku yang suka-suka. Sukanya ya pasti kita lebih dimention orang, dikenal orang. Bener, enak terus, banget ya. Apalagi ya dapet banyak endorse. Oh iya bener. Jujur banget ya gue ya. Di cuannya enak ya kak. Cuan gitu ya, walaupun sekarang keadaannya kayak gini ya, tapi masih bisa bertahan lah aku. Terus apalagi ya sukanya ya, aku memang ini udah jiwa sih ya. Jadi kalau entertain ini udah kayak ngalir aja gitu loh. Aku nggak jadi orang lain ketika aku di panggung. Mungkin kadang-kadang orang gini, gila Lin, lu beda banget sih di stage gitu ya, kayak mungkin DJ keluar gitu ya. Padahal aku nggak gimana-gimana ya, just all out aja gitu. Kalau dengerin lagunya karena juga, udah memang karena memang udah jiwa, udah alami DJ aja sebenarnya seperti itu emang. Iya benar, DJ itu udah kayak jiwa aja gitu, bukan yang sesuatu yang kayak tegang banget atau apa, dipersiapkan mungkin dari segi style atau apa. Tapi kalau untuk yang kayak udah biasa gitu loh. Udah karakternya gitu. Nggak dibuat-buat, nggak fake ya. Jadi lebih natural orang-orangnya. Oke. Nah, balik ke duka nih kak, apa nih dukanya? Kalau dukanya sebenarnya dikit sih, sedikit. Gitu. Kadang-kadang kita mungkin dianggap negatif, itu biasa lah buat aku. Terus tapi ada kejadian. Apa nih? Kenapa? Kejadian guys. Kejadian apa nih? Apa nih kak? Aku pernah satu hari di satu kota itu dilempar sama yang namanya botol minuman mineral. Oke, botol gitu Iya, ke itu waktu tampil, siang atau malam? Malam dong. Oh malam, oke. Ya udah ambiar gitu ya kan, nge-DJ. Terus orang itu kayak kesel atau gimana nggak ngerti. Terus dia ngelemparin botol aku ke kepala aku gitu. Terus aku ngamuk lah. Kayak mana gitu ya kan? Oh, aku cari. Oke. Ini yang cewek yang cowok gitu. Cowok. Alasannya dia tuh oknum guys. Oke. Oknum gitu. Terus akhirnya gimana? Kakak marah ke dia? Aku
nggak bersih, kotor. Ternyata orang situ kan, aku dia kan. Ya udah kan nggak maaf. Dia minta maaf. Iya, karena dia minta WA aku juga. What the fuck? Kan kesini lagi nanti aku treat gitu lah. Aku lempar botol lagi. Katanya sih dia nggak sadar mabok biasa lah. Oke, Itu tapi aja berarti dia itu maksudnya ngelemparnya itu bukan karena sensi itu atau enggak, emang mabuk aja gitu. ada sensinya sih itu kalau nggak salah dia ada ceweknya DJ, dia pengen ceweknya yang main gitu. oke. Tapi itu Cemburu sosial jamnya gitu ya? jamnya aku kan, Oke. karena aku guest di situ kan, guest DJ di situ. Ya gitu aja lah, namanya juga orang mabuk kan pasti Iya, ada aja. pikirannya ke sana sini ya. Itu aja sih, yang lainnya sih fun semua. Bahkan aku sampai ke Jayapura yang orang takut kan, Papua gitu kan. Iya, Orang bener. takut Timor Leste gitu kan. Tapi asik-asik Fun semua fun. Bahkan di Papua, mandi uang saya. Oh, disower Orang dilempar duit sama orang gitu. Saking hype-nya, saking mereka suka sama perform atau heboh atau gini, lagu-lagunya sesuai sama yang mereka harapin. Duit lah gitu. Jadi all out aja, rezeki tuh nggak kemana. Oke, gitu. rezeki udah diatur Tuhan ya. Nggak bakal ketukar, tenang aja. Benar. Nah Kak, tadi ngomongin ada lagu-lagu tuh Kak. Nih aku seketika ada pertanyaan menarik. Itu lagu-lagu untuk kakak seorang DJ itu gimana sih kakak untuk memilihnya? Jadi aku tuh kalau DJ itu kan banyak banget genrenya dan semua daerah atau semua tempat itu juga beda-beda. Iya, itu dia. Dan aku menyesuaikan orangnya. Oke. Jadi aku hampir semua jenis musik aku bisa. Oke. Jadi sekarang aku tanya ke kliennya, Dia mau apa? dia mau apa dan venue-nya biasanya apa, mainnya apa, genrenya apa gitu. Jadi kita, Oke. aku sebagai bintang tamu nggak idealisnya ada, tapi aku selalu ngikutin juga mereka seperti apa gitu. Oh, Jadi nggak pernah oke. melenceng jauh gitu. Karena aku juga semua musik aku suka gitu. Oke. Bahkan yang agak-agak dangdut sedikit main juga Oke. gitu. Ada yang agak-agak istilahnya idealis yang kayak techno main juga, atau kayak Oke. klasik disco yang old school main juga gitu. Kalau Jadi- boleh kan lebih suka yang old school. Oh, kita juga harus Wedding. ngikutin Benar. mereka. Jadi Dia kalau nggak salah. Iya benar-benar. Dia nggak salah. Nggak idealis. Misalnya kita idealis, kadang suka lagu-lagu kita aja ya. Iya, oh itu nggak boleh. Kalau menurut aku ya di dunia entertain sebagai DJ, kalau untuk aku yang perform ya, aku ini ya bukan produser ya, lebih ke perform, itu ya kita harus ngikutin dong. Oke. Kita nggak bisa suka sama telinga kita aja, Oh, karena iya. kita kan dibayar orang, ya kan? Kalau mereka suka, mereka akan hire lagi, bayar lagi, manggil lagi, ngajak event lagi gitu. Ya kalau kalian memang carinya cuman idealis ya mungkin lebih ke produser, karena kalau produser kan make music kan, jadi kalian bisa mengeluarkan apa yang ide-ide keidealisan kalian itu. Tapi kalau kita perform ya kita harus ngibur orang Bener. gitu. Ada orang yang nikmatin hiburan. Ya, bukan Betul. seenaknya kita Bukan ya. seenaknya. Oh, udah lengkap semua obrolan kita sama Berlin Bintang. Di sesi terakhir kita mau langsung ajak dia games Truth or Dare. Aduh, ini yang paling seru, ini yang ditunggu-tunggu. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Berlin Talk Show. Oke. Oke. Kita buka dulu. Kecil ya guys. Gak apa-apa, yang penting berasa. Yang penting pisang ya. Iya, walaupun rasanya kecil. pisang. Iya lah namanya. Robin van der Meren.